Oke, ini adalah tutorial keempat dalam One Day Web Programming. Pada tutorial keempat ini, kita akan mencoba belajar membuat halaman website menggunakan HTML dan berindah oleh CSS. Sebelum kita masuk langsung ke HTML, saya akan jelaskan dulu apa sih HTML. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa untuk menjelaskan halaman website. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman, dia hanya bahasa untuk menampilkan halaman website seperti apa. Website yang dibangun menggunakan PHP di browser itu nantinya akan menjadi sebuah HTML. Seperti itu. Aturan dalam HTML berisi HTML tag atau selektor dan teks. Tag HTML atau selektor HTML adalah kata kunci yang dikelilingi oleh kurung siku dan berpasangan seperti ini. Katakanlah ini selektor pembuka dan yang satunya lagi selektor penutup. Oke, untuk mempraktekkan HTML dan CSS, coba kita bikin folder proyek baru di C, kemudian XMPP, kemudian htdocs, kemudian katakanlah di sini kita bikin namanya webku, seperti itulah ya. Oke, kemudian di dalam webku kita coba bikin folder baru, ada CSS, folder baru, kemudian ada gambar, kemudian jangan lupa webku ini kita drag ke kode editor. Oke, kemudian ini kita drag webku, kemudian kita jatuhkan di sini. Nah, untuk script-script yang sudah tidak terpakai kita close. Oke, close. Kemudian folder proyek belajar PHP ini kita oke. Kemudian di webku kita bikin file namanya new file save as, kita kasih nama index.html. Oke, nanti saya jelaskan mengapa namanya index. Kemudian kita save. Di sini kita kasih tuliskan halaman indexku gitu. Kemudian kita save. Setelah itu kita akses. Berarti localhost, jadi namanya webku ini ya. Nah, ini halaman indexku. Meskipun pada URL tidak kita ketikkan seperti ini index.html, kan tidak kita ketikkan, tapi dia langsung otomatis akan dipanggil. Jadi dikatakan index.html atau index.php, ketika file itu akan otomatis dipanggil. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat tampilan website sederhana terdiri dari header, kemudian bawahnya header ada menu, bawahnya menu ada konten, kemudian bawahnya konten akan ada footer. Oke, yang pertama kita coba pada index HTML. Standar dokumen HTML seperti ini, HTML, ada selektor pembuka, kemudian kita di bawah bikin selektor penutup HTML. Seperti itu. Dan di dalam satu dokumen HTML itu terbagi menjadi dua area, ada head, ada body. Kita tekan tombol tab sekali. Oke. Kemudian kita bikin head. Kemudian di bawahnya head kita bikin body. Oke. Semua script HTML yang ada pada head tidak akan ditampilkan pada website. Dan semua konten yang akan ditampilkan pada website harus berada di dalam body. Head itu hanya berfungsi sebagai pembangun halaman. Katakanlah di sini kita bikin selektor title, kasih nama dengan One Day Web Programming. Oke, kemudian file kita save, maka dia akan nampil pada browser sini One Day Web Programming. Kemudian yang ada pada body lah yang akan kita tampilkan. Katakanlah pada body kita bikin katakanlah selektor heading 1. Heading 1 ini fontnya berapa tebal dan gede banget, heading 1. Katakanlah tim trainit. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi katakanlah heading 3 namanya himsi. Oke, sekarang file save dan kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi semua yang akan ditampilkan pada website itu harus berada di dalam body. Oke, selanjutnya kita akan coba membangun halaman website. Oke, kita hapus. Oke, yang paling pertama coba katakanlah kita bikin div id namanya pembungkus, tutupnya berarti /div. Di dalam pembungkus ada namanya header. Perlu diketahui sekarang header merupakan selektor dari HTML5, sehingga pada waktu zaman dulu kala kita bikin div id
header seperti ini ya. Tapi kalau pada zaman sekarang itu sudah tidak perlu karena dia sudah terdaftar sebagai selektor HTML5 sehingga tinggal dipanggil seperti ini aja, header. Oh, sorry, tak ulangi ya. Saya menuliskan tulisan header, kemudian saya tekan tombol tab pada keyboard. Oke, sangat ajaib ya. Oke, kemudian di bawahnya header ada menu. Menu juga sekarang sudah menjadi selektor HTML5 berupa nav. Nav tab. Oke. Di bawahnya menu ada konten yang belum menjadi selektor HTML5. Berarti kita bikin div id konten. Meskipun sebenarnya ada beberapa selektor yang bisa mewakili konten, katakanlah ada artikel seperti itu. Tutupnya /div. Oke. Kemudian ini area konten. Di bawah konten itu ada footer tab. Oke. Lalu bagaimana bila ingin menghafalkan selektor HTML5? Di Google itu banyak sekali kok tutorial yang membahas tentang selektor-selektor dari HTML5. Oke, katakanlah di header saya kasih tulisan A, di nav kasih tulisan B, di konten kasih tulisan ini area konten, di footer tak kasih tulisan D. Kemudian tak file save. Lihat hasilnya pasti masih acak-acakan. Nah, benar sekali. Selanjutnya kita coba bikin file CSS supaya tampilan dari index.html ini lebih bagus, lebih berwarna. Caranya adalah klik kanan pada folder CSS, new file. Artinya kita membuat file baru di dalam folder CSS. Kemudian kita simpan file save dengan nama style.css. Jadi ekstensi dari CSS adalah .css. Kita save, kemudian kita koneksikan antara style.css dengan index.html. Caranya adalah link href ini menunjukkan ke folder CSS, nama filenya style.css, kemudian rel style sheet, kemudian kasih type text/css. Oke ya, sudah kita simpan. Oke, kita refresh, itu masih seperti biasa karena CSS-nya kita belum mengetikkan script CSS sama sekali. Sebelum mengetikkan script CSS, saya akan coba jelaskan dulu mengenai CSS. Turun ke bawah. Oke, CSS merupakan cascading style sheet. CSS didefinisikan bagaimana menampilkan elemen HTML. Nah, elemen HTML yang kita buat ini itu mau ditampilkan seperti apa gitu loh. Header contohnya mau kita buat seperti apa, warnanya apa, tingginya berapa piksel, lebarnya berapa piksel, seperti itu CSS. Kemudian file CSS memiliki ekstensi .css. CSS bekerja dengan mengkontrol style dan layout dari banyak halaman website dalam sekali saja. Aturannya seperti ini. Ini selektornya, ini selektor HTML. Kemudian ini propertinya, ini value, nilai dari properti. Katakanlah header punya properti lebar yang value-nya, yang isinya katakanlah 300 piksel seperti itu. Coba kita praktekkan di sini. Katakanlah selektor paling luar namanya body ya. Kita coba di sini bikin body. Kurang buka, rawal tutup. Di dalamnya katakanlah mempunyai atribut background. Kita kasih warna orange gitu ya. Orange titik koma. Kemudian file save. Kemudian kita cek. Jika scriptnya benar, maka background body sini satu halaman ini akan berubah jadi orange. Nah, seperti ini. Tapi terlihat norak ya. Kita coba warna lain, white smoke. White smoke ini putih asap ini. Saya lebih suka seperti warna ini. File save, kemudian kita refresh lagi. Nah, white smoke. Kemudian selanjutnya ya sudah, kita tinggal mendeklarasikan pembungkus. Kita tinggal mendeklarasikan CSS-nya pembungkus, CSS-nya header, CSS-nya nav, konten, footer. Oke. Ingat di sini div id pembungkus. Maka di sini id diwakili tanda pagar pembungkus. Kemudian CSS-nya kita coba bikin lebar dari halaman web kita katakanlah 1140 piksel. Kemudian saya kasih garis tepi namanya border 1 piksel, ketebalannya 1 piksel, solid tak terputus dan tak kasih warna abu-abu C 3 kali. Kemudian kalau sudah tak save, coba tak save, tak cek dulu. Nah, ini sudah ya. Sudah ada lebarnya 1140 piksel dan ada garis tipisnya berwarna abu-abu. Supaya dia di tengah, kita kasih atribut namanya margin 0 piksel auto titik koma. Kemudian kita save. Cek lagi hasilnya. Oke, sudah di tengah. Selanjutnya di dalam pembungkus yang atas sendiri ada apa? Ada header. Karena header selektor HTML5 berarti nggak perlu tanda pagar. Langsung aja tulis sini header.
Kemudian kita bikin lebarnya sama 140 piksel, kita bikin tinggi katakanlah 250 piksel, kemudian kita kasih background warna orange gitu aja wes, atau hijau green. Oke, kemudian file save, hasilnya kita cek. Nah, ini header yang kita buat. Selanjutnya di bawah header itu ada nav. Nav itu untuk area menu nanti. Kita buat sekarang di sini nav. Oke, atributnya width-nya kita buat 1140 piksel, tingginya kita buat 40 piksel, kemudian background-nya kita buat warna orange, titik koma, kemudian file save. Kita cek. Ini area menu yang akan kita buat nanti. Kemudian bawahnya lagi ada konten, berarti ada div id pagar ya. Conten, pakai bahasa Indonesia saja, konten gitu aja. Dan di sini konten. Kemudian kita bikin width 1140 piksel, kita kasih background. Kita kasih background warnanya putih white, atau pakai kode hexa pagar F3 kali, titik koma, file save. Kemudian kita cek. Nah, ini area konten. Pertanyaannya, kok tidak deklarasikan tingginya? Karena tingginya konten kan menyesuaikan isinya nanti, makanya tidak dideklarasikan tingginya. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin footer. Footer itu 100% mirip dengan nav. Saya copy, kemudian paste, file save. Oke, file save sudah, kita cek. Nah, ini untuk area footer. Selanjutnya kita akan coba agak sedikit rumit, yaitu pada nav. Kita buat menu home, kemudian menu profil, kemudian menu katakanlah artikel di sini ya. Oke. Supaya kita buat di dalam nav sini, kita hapus, enter, ada UL. Saya ulangi. Ini saya menulis UL, kemudian saya tekan tombol tab. Di dalam UL itu ada LI. Saya tekan tombol tab lagi. Di dalam LI itu ada sebuah link, berarti A. Saya tekan tombol tab lagi. Ahref saya kosongkan, dan di sini tulis home. Kemudian script ini saya kopas. Copy, tak, enter, paste, enter, paste. Katakanlah ini ya. Ini profil, kemudian ini katakanlah ini artikel, seperti itu, dan terakhir katakanlah saya paste lagi. Ini hubungi, kemudian saya save. Setelah saya save, saya refresh. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau di MS Word itu bullet and numbering, seperti itu. Selanjutnya kita stylekan menggunakan CSS supaya dia terlihat lebih bagus. Oke, berarti ada nav, UL, ada LI, ada A, ada 4 selektor yang kita CSS kan. Di dalam nav itu ada UL, berarti cara membuatnya di dalam nav sini ada UL, berarti di bawahnya kita bikin nav UL seperti ini. Kita kasih padding 0 piksel, kemudian margin 0 piksel, file save, kita refresh. Oke, jaraknya sudah hilang. Kemudian di dalam UL itu ada LI, di mana LI adalah yang memiliki bullet ini, bullet numbering dan menunya. Berarti di sini di CSS-nya nav UL LI. Kemudian sini kita kasih float left, kemudian file save. Oke. Dengan float itu apa ya, rata kiri, dengan dikatakannya rata kiri, maka home itu akan lari ke kiri dan profil itu akan lari ke kiri sampai dia naik ke atas ke sebelah kanannya home. Kemudian artikel juga sama, dia akan lari ke kiri sampai naik ke atas. Nah, seperti ini. Supaya ada posisi dia di tengah, berarti kan tingginya nav ini 40 piksel. Supaya posisi menunya di tengah, kita juga bikin line height 40 piksel. Caranya line height 40 piksel. Kemudian kita save. Sudah di tengah. Supaya ada jarak antara home sama profil, kita kasih padding. Padding kiri berupa 10 piksel, kemudian padding kanan kita kasih 10 piksel. Kemudian kita save.
Setelah itu kita refresh. Oke, sudah ada jarak. Selanjutnya, supaya per menu punya background, kita kasih atribut, berarti di sini background. Katakanlah kita kasih warna hijau, warna orange kita. Kalau sudah, saat kita save. Oke. Kemudian refresh. Oh, sama-sama orange nggak kelihatan ya. Mungkin seharusnya katakanlah hijau, berarti green. Kemudian file save. Tapi kurang bagus cara cari warna lain. Oke, warna ungu. Selanjutnya, ini supaya menunya kelihatan, itu kita ubah warnanya jadi putih. Perlu diketahui, menu ini kan miliknya A. Coba kita cek ke HTML. Nah, menu home itu kan miliknya selektor A. Berarti di CSS-nya tinggal seperti ini. Nav UL LI A. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih warna putih, color, kita kasih white. Kemudian file save. Setelah itu kita refresh. Oke, supaya garis bawahnya hilang, kita kasih namanya apa ya? Text decoration. Kita kasih none. Titik koma, kemudian file save. Di refresh. Oke, garis bawahnya sudah hilang. Kemudian kita akan coba, kayaknya bagusnya ini ya, menu nav-nya ini diubah warnanya di purple sekalian. Saya coba cari di atas nav. Nah, ini backgroundnya kita ubah jadi purple ini ya. Kemudian kita file save, kemudian kita refresh. Nah, bagus seperti ini malah. Nah, bagaimana jika mouse ditempelkan di atasnya LI sini, backgroundnya berubah. Mouse ditempelkan di atasnya LI seperti ini, backgroundnya berubah. Berarti LI ini ya, LI ya. Caranya adalah kita bikin teks baru. Di sini nav UL LI titik 2 hover. Artinya mouse ditempelkan di atasnya. Yang berubah apa? Backgroundnya. Berarti background kita kasih warna katakanlah orange titik koma. Kemudian file save. Coba kita refresh, tempelkan. Nah, seperti ini. Bagaimana jika ditempelkan di atasnya LI tapi yang berubah itu ukuran dari fontnya? Ingat, yang kita tempelkan di atasnya LI, sedangkan tulisan home profile itu miliknya A. Jadi mouse kita tempelkan di LI tapi yang berubah itu yang A. Caranya seperti ini. Nav UL LI titik 2 hover spasi A, seperti ini. Kemudian kita katakanlah jadi tebal font weight, kita isi bold titik koma, kemudian file save. Setelah itu kita cek. Nah, seperti ini. Jadi bold. Kemudian pada area footer, gimana kalau kontennya ini di tengah? Saya akan coba-coba ya. Footer berarti di bawah sini. Coba tak isi line height-nya 40 pixel. Coba file save, tak refresh. Oke, sudah di tengah. Supaya teksnya di tengah, kayaknya itu atribut CSS-nya itu text icon. Text icon, sorry. Text icon center. Kemudian file save. Coba kita cek. Oke, supaya warnanya katakanlah tebel, berarti kita kasih font weight bold seperti ini ya. Kemudian kita file save. Kita refresh lagi. Oke, sudah tebal. Sekarang kita tinggal mengubah copyright-nya, tulisan copyright. Di sini berarti copyright tanda dan COPY titik koma 1D web programming teamtrainit.com. Oke. Kalau sudah, file save, kemudian kita refresh. Oke, seperti ini. Pada pembahasan PHP nanti kita akan coba bikin script PHP di sini ya, di area tengah. Bagaimana kalau diklik home nanti keluar tampilan home di tengah sini. Kemudian bagaimana bila diklik profil, yang keluar di tengah sini adalah bagian profil. Bagaimana bila diklik artikel, yang keluar di sini adalah artikel. Bagaimana bila diklik hubungi, yang keluar di sini adalah buku tamu. Oke, pada materi berikutnya kita akan coba belajar database dan juga belajar script PHP dalam membangun aplikasi website.